Pak, gini, tadi udah Pak Teresa, sekarang biar Pak Limazi aja dulu, biar gantian. Terima kasih pimpinan. Saya Haji Ali Mazi SH, Dapil dari Sulawesi Tenggara. Ini kalau kita berbicara tentang federasi, ini kan tentang mengatur tenaga kerja di bandara. Sebetulnya kalau saya melihat tentang pengaturan wanita, ini sangat lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena di sana ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan wanita, itu pidana itu. Jadi federasi sudah tahu nggak kalau ada undang-undang tentang kekerasan wanita? Undang-Undang Nomor 22 itu kan. Kemudian masalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT kan. Nah, sebetulnya dasar-dasar hukum tentang perlakuan kekerasan terhadap seksual itu sudah ada aturan pidana. HAM juga sudah ada mengatur di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah federasi ini bertugas mengawasi atau melindungi di sana? Ini pertanyaannya. Sebab tadi ada juga mencari tentang tempat, ya. Bagaimana para pekerja ini tidak mendapatkan tempat istirahat. Nah, saya kira ini tugasnya daripada federasi untuk menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan itu agar mereka patuh. Kalau mereka tidak patuh, saya kira ini ada landasan hukumnya. Sehingga sebetulnya kerja federasi ini untuk membantu eh, melindungi pekerja-pekerja yang tidak mungkin memahami tentang undang-undang. Jadi pimpinan sebetulnya tentang wanita ini sudah ada undang-undang tentang KDRT, tentang pidana bagi yang melaksanakan kejahatan seksual. Udah kuat itu sebetulnya. Nah, sekarang yang mau diminta oleh federasi terhadap Komisi 13 ini apa? Karena kalau Komisi 13 ini kan mengatur tentang hak asasi manusia. Itu juga tentang hak asasi manusia, mungkin juga kita Pak Ketua ya, pimpinan, ini perlu juga sama dengan KPK tentang HAM ini. Karena selama ini HAM ini tidak ada juga kekuatan untuk mengikat bagi mereka yang melaksanakan pengangguran pelanggaran HAM. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan pimpinan tadi bahwa federasi dijelaskan dulu kira-kira ke Komisi 13 ini apa yang harus dilakukan oleh Komisi 13 sehingga jelas. Kalau kita berbicara tentang komisi-komisi di DPR tentu udah macam-macam. Ada komisi yang mengatur tentang bandara, ada yang mengatur macam-macam tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada federasi agar betul-betul pelajari tentang ketentuan tadi. Karena kan seolah-olah wanita ini mendapatkan pelecehan. Misalnya kerja malam. Ya sebetulnya kalau kerja malam takut untuk terjadi pelecehan seksual, ya jangan mendekati api agar jangan terbakar ya kan. Nah kemudian kalau misalnya pelecehan seksual, kan mestinya pelecehan seksual ini kalau tidak ada mau sama mau kan tidak mungkin terjadi. Pimpinan Saya izin kira itu pimpinan yang penting. keberatan pimpinan atas pernyataan Bapak Ya. tadi. Nah, oke. Eh, Ibu Bapak semua gini, tadi Pak Sekjen Angga nyampaikan instrumennya belum. Jadi sejauh ini yang punya instrumen itu baru satu, tapi pun itu baru Permendikbud. Jadi Permendikbud KS itu lebih duluan daripada Undang-Undang TPKS. Nah, kami berikhtiar habis ini akan mengajak kolab. Kita jadikan jenengan kakak-kakak semua Federasi Serikat Pekerja Bandara sebagai role model.
Tapi ini tergantung dari mitra. Saya nanti akan ajak Kementerian HAM, saya akan ajak Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, untuk kita develop instrumennya bersama, terus kita tentukan di bandara mana. Tapi kalau instrumennya kita bisa lakukan untuk di semuanya. Tapi Pak Tomo mana? Habis ini kita rapat khusus saja, kita jadikan ini best practice. Ini bagus apa yang teman-teman sampaikan. Habis ini kita follow up dengan rapat bergabungan. Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan Kementerian HAM, karena ini bicara tentang promosi hak asasi manusia. Gitu. Nah, jadi khusus untuk KS di sektor bandara, itu bisa kita jadikan role model. Bahkan ya saya beberapa hal ini kemarin dorong simulasinya itu untuk setiap penerimaan mahasiswa baru. Itu tidak hanya mahasiswanya tapi juga dosennya. Karena kan tipologi dari kekerasan seksual itu relasi kuasa. Apalagi teman-teman 80% juga banyak perempuan, itu kan menjadi sangat rentan gitu ya. Nah, ya Pak Tomo tolong diagendakan, nanti kita undang lagi teman-teman. Cuma gini, di KS karena itu perspektifnya korban, nggak perlu ditutup-tutupin. Jadi, oh ini perlindungan anggota. Justru dengan adanya undang-undang TPKS, semua bisa speak up. Memang problem masih banyak, masih. Kami kemarin kunker ke Kepri, itu masih minta, KS kan tidak mengenal restoratif justice ya. Tapi yang datang itu misalnya kayaknya yang melakukan pemerkosaan itu bapaknya, terus yang nangis-nangis ibunya. Minta, ini siapa yang hidupin keluarga kami? Itu banyak kami temukan. Jadi proses berkelindan dengan kultur yang masih yang feodal, yang patriarkis itu masih banyak. Tapi teman-teman sekali lagi, kedatangan teman-teman hari ini, tadi Pak Sekjen katakan, kita follow up dengan collab bersama Kementerian Hukum. Kalau syukur-syukur perusahaannya bisa. Jadi gini, Ketua, ya, tapi itu harus dibarengin dengan data-data tadi, Ketua. ya, Jadi gini, kita butuh lebih data yang konkret tadi dibilang teman-teman. bukan Pak, Jadi enggak, kita Pak, nah gini, ya. kalau instrumen itu tidak perlu data. Kenapa? Ini instrumen itu hanya semacam buku saku aja atau simulasi. Ya, jadi dia menjadi semacam simulasi atau role model saja, gitu. Dia tidak butuh data, tapi teman-teman apa yang dibilang Pak Prana tadi, harusnya nggak usah takut. Dengan ada undang-undang TPKS, rilis saja. Justru itu jadi kekuatan. Izin pimpinan, Ya, menyambung silakan. pimpinan tadi. Sebetulnya kami itu memang banyak aduan dari beberapa kawan-kawan perempuan pekerja bandara. Nah, dalam hal ini setelah kami terima, terus kami berikan pemahaman tentang apa itu Gini, TPKS. Jadi itu gini, dikirim sebentar, kemana? sebentar yang Bukan, pimpinan. kan banyak pengaduan. Iya, tapi itu nggak sampai kita laporkan. Setelah Oh. pertengahan jalan dia berhenti. Karena itu tadi yang tadi dibilang sama tim kami, ada relasi kuasa. Jadi kalau dia mau maju, ya kami siap saja gitu. Tadi Bapak betul, saya sepakat. Ada TPPKS, ada Undang-Undang KDRT dan sebagainya gitu. Tapi pada fakta lapangannya nggak seperti itu kalau di tempat kerja. Jadi saya sepakat banget karena teman-teman di wakil kami gitu udah membentuk hukum itu sebagaimana fungsinya. Tapi pada pelaksanaannya tidak seperti itu, Pak. Jadi makanya itu kami kalau tadi bicara masalah rekomendasi memang ya kalau bisa pemerintah bisa meratifikasi K190 gitu untuk melengkapi TPKS tersebut di dalam lingkungan kerja. Ya, cocok. Gitu. Jadi Oke. kalau tadi pimpinan dan rekan-rekan minta datanya, kami ada. Yang tadi dibilang ketua, kita mau sampaikan tapi nggak sampai ke laporan gitu. Nah, Gini. ini sebagai perlindungan identitas diri dari perempuan tersebut gitu. Makanya kami bisa cerita, kami berdasarkan fakta, tapi kami tidak bisa ungkapkan karena tidak lanjut, gitu pimpinan. Nah, Ya, nanti itu kalau memang- misalkan kami datang ke sini lagi, kami akan buka datanya. Bukan, Terima gini. kasih. Itu yang jadi kendala selama ini proses penegakan hukum di dalam kekerasan seksual. Satu, memang di dunia kerja itu ancamannya PHK. Tapi kalau nggak begitu,
Ini teman-teman kan seperti buah si malakama. Maju kene, mundur kene ya ta? Iya ta? Terus mau tetap membiarkan kebejatan itu terjadi. Memang harus ada jadi martir, bos. Kalau nggak jadi martir, nggak berani speak up, ya susah. Nah, jadi gini, kita sama-sama bangun role model. Habis ini kita akan undang Kementerian HAM, eh, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK. Cuma sekarang kita mau tanya ini sama nanti, siapa yang akan dijadikan role model? Tuh tadi, pastilah yang paling dekat BUMN. Kalau pihak swasta agak, hah? Ya, BUMN itu paling Garuda, Citylink, dah. Angkasa Pura juga Angkasa Pura ya. Angkasa Pura itu di bawah 6 ya. Ya. Baik. Nanti kami akan bersurat. Kalau bisa memang kita bangun toolsnya itu aja. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Komisi 13. Nah, jadi kita rapat bersama, bangun tools. Tapi tadi kalau teman-teman berani speak up, bawa korban, bos. Kalau orang digituin, dia berpikir juga melakukan, bos. Kenapa undang-undang TPKS ini goals? Ini ketua panjanya saya, bos. Yang bicara ini ketua panja. Itu karena semua televisi membuat situasi darurat kekerasan seksual. Makanya predator-predator kekerasan seksual tuh nggak berani macam-macam. Nah, teman-teman lah yang kemudian sebagai serikat meyakinkan itu. Kalau serikat tidak meyakinkan itu, mereka tetap takut, bos. Mungkin itu. Ada lagi silahkan. Hah? Cukup? Izin Oke. pimpinan, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini karena sudah datang kalau tidak ngomong kan sayang Pak. Masa cuman makan doang gitu ya. Jadi mungkin Pak, tadi kan perkembangan di forum ini bahwa ternyata di DPR ini kan punya kamar-kamar ya. Kalau kami sih memang relate-nya dengan ketenaga kerjaan Pak. 9. Kenapa kami ada di sini? Ternyata problem yang kami hadapi tidak hanya di Komisi 9, Pak. Ternyata problem yang kami hadapi juga di Komisi 13, ada di Komisi Perhubungan, dan lain-lain. Ini realitas kami, peran kami serikat pekerja di bandara. Untuk itu, kan kita tidak mungkin roadshow ya. Komisi 9, komisi sekian. Tetapi intinya bahwa ini kami temukan semacam, ini ada balon problem yang bersama di semua komisi yang kami hadapi. Sehingga ya sekarang karena kami sudah awalnya ketemu dengan Komisi 13, kami berharap Komisi 13 ini menjadi pintu masuk lah kami untuk bisa menyelesaikan segala problem permasalahan pekerja di bandara yang menyinggung terkait seluruh komisi, kira-kira begitu. Jadi tadi mungkin kalau nanti ada tawaran dari Bapak, itu mungkin salah satu, tapi fokus kami adalah yang paling tepat adalah C190. Ratifikasi itu penting bagi kami sehingga bisa mewajibkan perusahaan untuk membuat regulasi dan mewajibkan perusahaan untuk memfollow up kasus-kasus. C190 ini apa, Pak? Konvensi ILO, Pak. Oh, konvensi ILO. Ya, konvensi ILO. Jadi kami berharap Komisi 13 ini nanti menjadi pintu masuk kami untuk seluruh komisi-komisi yang bersinggungan dengan kami permasalahan pekerja bandara. Itu mungkin permintaan kami pertama. Yang berikutnya, terkait role model tadi, kami sangat menerima tawaran dari Bapak. Silakan saja Pak dijadwalkan. Kita akan rumuskan bersama dengan kebijakan dari komisi yang Bapak buat terkait Komnas Perempuan. Nanti ini kan bisa disatukan Pak dengan konvensi ILO itu. Kira-kira mekanisme kerjanya, penyelesaiannya, problemnya ada tapi penyelesaiannya tidak ada. Kalau misalnya kita berupaya untuk teman-teman ini tetap bekerja, tetapi kalau dalam perjuangan kami
pada akhirnya teman-teman ini tidak bekerja, apa artinya keberadaan kami gitu? Apa artinya penyelesaian masalah ini gitu? Nah, ini mungkin ketika yang kita harapkan sebelum problem itu selesai di lapangan dan teman-teman tetap punya jaminan pekerjaan. Pak, mohon izin Pak. Iya.